Berikutnya anak saya pernah mengalami perjalanan pahit, Pak. Karena pada saat saya pertama jadi bupati di Purwakarta, saya diburu oleh orang. Kemudian anak saya pernah lari dari sekolahnya dan nangis, kemudian memeluk saya karena ada stiker tulisan dicari Dajjal Sunda bernama Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kang Deddy Mulyadi sempat diancam akan dibunuh, bahkan beliau diburu dan dilempari batu. Nah, hal ini Kang Deddy Mulyadi ceritakan pada saat pelepasan anak beliau yang akan menikah dengan wakil Bupati Garut, yakni Maulana Akbar Ahmad Habibi, atau yang lebih dikenal dengan Maulana Akbar Mulyadi Putra. Nah, kita saksikan lengkapnya bagaimana pernyataan Kang Deddy Mulyadi tersebut dalam video berikut ini. Berikutnya anak saya pernah mengalami perjalanan pahit, Pak. Karena pada saat saya pertama jadi bupati di Purwakarta, saya diburu oleh orang. Kemudian anak saya pernah lari dari sekolahnya dan nangis, kemudian memeluk saya karena ada stiker tulisan dicari Dajjal Sunda bernama Deddy Mulyadi. Anak saya menangis. Kemudian, ayah mau dibunuh ya? Saya bilang, enggak, itu tantangan hidup. Anak saya itu mengalami melihat ayahnya dilemparin pakai batu, sehingga dalam dirinya terbangun sikap ingin jadi polisi. Nah, tetapi waktu dan kemudian grup musik ini sudah berjalan sejak tahun 2004. Dan yang menemani keliling itu adalah dia. Jadi lagu tadi itu melambangkan bagaimana dia berkeliling yang mengikuti pematang sawah, melewati gunung-gunung, dan pulangnya selalu jam 3, jam 2 dalam usia SD dan SMP. Jadi sekolahnya jarang masuk karena tiap hari dia katakan kalau ditanya, saya kan sudah punya guru bapak saya. Nah, itu keliling kemudian sampai besar sampai sekarang, dan dia tadi suruh sungkem pada 3 orang tua, betul ya, itu kakak saya semuanya, karena dia ditinggalkan oleh ibunya sejak usia 2 bulan. Jadi dia yatim, dan kemudian hari ini saya merasa bahagia karena saya sudah bisa mendidik dan mengantarkan titipan almarhum ibunya, Sri Mulyawati, dan saya sudah bisa mengantarkan sehingga hari ini dewasa, sudah selesai tugas saya tinggal satu lagi, yang Sukma Ayu yang tadi menari dengan penuh kebahagiaan karena pagi hari ini dia bisa bersekolah, satu sekolah di sekolah yang dulu pernah saya sekolah. Jadi yang Sukma Ayu tidak sekolah di sekolah unggul, sekolah favorit, dia sekolah di sekolah desa yang ada di sini, tempat dulu saya sekolah, ruang kelasnya juga sama di situ. Dan dia tadi pulang dalam keadaan sangat bahagia karena bisa dengan teman-temannya bisa bagi makanan dan senang, dan dia cerita tadi pagi sempat pakai uang temennya. Kenapa? Karena saya pantang memberikan jajan, dia tetap pengen jajan, akhirnya pinjam temennya uang. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana Kang Deddy Mulyadi menceritakan peristiwa yang menimpa beliau manakala beliau masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Jadi ada orang yang memberikan ancaman yang akan membunuh Kang Deddy Mulyadi, bahkan ancaman itu ditulis dalam sebuah lembar, ya, lembar kertas, yang kemudian di situ ada pernyataan bahwa dicari Dajjal yang bernama Kang Deddy Mulyadi, yang kemudian untuk dihabisi atau dibunuh. Nah, ini yang kemudian Kang Deddy Mulyadi ceritakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi ini memang menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode, dan beliau ini sangat mencintai budaya Sunda, khususnya budaya yang ada di Purwakarta, sehingga beliau berdasarkan kearifan lokal daripada wilayah Purwakarta, maka beliau berinisiatif kemudian membangun atau membuat patung-patung yang memang tujuannya adalah dalam rangka untuk kemudian mempertahankan dan juga
mengembangkan budaya-budaya yang ada di Purwakarta. Yang memang Purwakarta ini ada beberapa wilayah yang memang sangat kental dengan pembuatan-pembuatan benda-benda dari tanah. Yang salah satunya adalah patung, ya. Patung-patung itu pun dibuat bukan untuk disembah-sembah atau dilakukan ritual-ritual, tetapi dalam rangka kemudian sebagai ciri khas daripada wilayah Kabupaten Purwakarta. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini mendapat kritikan, bahkan serangan, bahkan hujatan, bahkan mungkin cenderung sebagai fitnahan, ya, fitnahan terhadap Kang Deddy Mulyadi yang datangnya dari seseorang yang mengaku sebagai orang yang paham tentang agama, yang mengaku sebagai Habib, sebagai duriah Nabi Muhammad SAW yang begitu gencar. Bahkan orang ini didukung oleh partai yang mengatasnamakan partai yang bersih dari kemusyrikan, ya, didukung oleh para politisi dari partai tersebut. Ya, kita sudah paham partainya apa. Dan orang ini kemudian didukung pula oleh para ulama-ulama muhibbin yang mengaku sebagai ulama Jawa Barat, gitu kan, yang isinya adalah mengkafirkan Kang Deddy Mulyadi, memusyrik-musyrikan Kang Deddy Mulyadi dengan berdasarkan argumen pertama adalah karena dibuatnya patung-patung di wilayah Purwakarta. Yang kedua, karena Kang Deddy memang melakukan berbagai macam acara tradisional, ya, budaya khas Sunda, terutama khas Purwakarta, dengan melakukan beberapa acara-acara tradisional tersebut yang terkesan memang seperti acara yang ritual-ritual, padahal itu adalah bingkai budaya yang diangkat oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi kemudian dipotong adegan-adegan tertentu yang seolah-olah adalah ritual. Kalau orang menyaksikan daripada acara tersebut secara utuh, mungkin persepsinya berbeda. Nah, orang-orang ini kemudian menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan kemusyrikan di Jawa Barat dan sebagai tokoh kemusyrikan Sunda, katanya begitu. Nah, kita paham orang ini adalah orang yang sampai detik ini pun masih melakukan hal yang sama, selalu mencaci, memaki, memfitnah, memprovokasi, ya, untuk agar masyarakat Jawa Barat kemudian melakukan perlawanan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap kemusyrikan. Selalu dan selalu tidak pernah lelah-lelahnya kemudian menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan berbagai macam narasi, framing buruk yang disematkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa, melakukan hal yang sama, ya, melakukan serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi dengan framingnya selalu kemusyrikan. Bahkan katanya Kang Deddy Mulyadi mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun, padahal semuanya itu sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa apa yang dilakukan di Purwakarta itu adalah sebagai sebuah untuk mengangkat tradisi-tradisi yang ada di Jawa Barat. Kemudian juga berkaitan dengan pohon-pohon yang dikasih kain, ya, warna hitam putih, itu pun sudah dijelaskan. Berkaitan dengan kereta kencana, ya, acara-acara itu pun sudah dijelaskan. Pada dasarnya itu bukanlah sebuah ritual, bukan sebuah keagamaan, tetapi itu adalah sebuah tradisi dan budaya, akan ciri khas dari wilayah Kabupaten Purwakarta atau ciri khas daripada budaya Sunda. Dan selama itu bukan sebuah ritual, hanya sebuah tradisi, ya tidak ada masalah di dalamnya, ya. Dan Rizik Syihab ini beserta dengan para muhibbinnya ini gencar menyerang, bahkan juga termasuk di dalamnya politisi. Semakin banyak orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, ya. Bahkan mereka-mereka ini benar-benar luar biasa ketika apalagi masuk pada masa kontestasi perebutan Gubernur Jabar itu, ya, semakin gencar mereka melakukan serangan-serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi yang senantiasa narasinya sama seperti ini. Ya, mudah-mudahan saja sih orang-orang yang memang memiliki sikap, memiliki ucapan ataupun tindakan yang memang dia jelas-jelas, ya, mencemarkan nama baik, terus ujaran kebencian, provokasi, hinaan, fitnahan, ini pun harus dikasih pelajaran, ya, agar kemudian bisa lebih bijak lagi mensikapi perbedaan politik atau perbedaan lainnya. Ya, mengkritisi itu bolehlah kalau memang ada argumen yang tepat, yang sesuai, yang faktual, bukan sebuah hoax ataupun fitnahan. Kritik itu sesuatu yang bagus selama itu adalah hal yang positif untuk kemudian lebih ke depan lagi, itu lebih sebagai para pejabat itu menjalankan pemerintahannya dengan baik. Jadi tidak juga
bahwa politik itu kemudian anti kritik atau pejabat itu anti kritik. Kritik itu boleh untuk meluruskan dan mengingatkan para pejabat yang memang dianggap sudah melenceng dari apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pejabat publik. Itu wajar. Tetapi kalau sudah hinaan, cacian, ya, ujaran kebencian, tentu hal ini adalah tidak lagi sesuai dengan keseharusannya sebagai seorang yang mengkritik daripada para pemimpin atau para pejabatnya. Ya, mudah-mudahan saja nih hal-hal seperti ini tidak terjadi dan menjadi sebuah bom waktu bagi masyarakat Jawa Barat, ya. Dan masyarakat Jawa Barat pun harus tetap percaya kepada pemerintahan, dalam hal ini kepada Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi, bahwa program-programnya yang kita lihat adalah program-program yang memang pro rakyat, bekerja untuk rakyat. Ya, mudah-mudahan ya bahwa apa yang terjadi kepada Kang Deddy Mulyadi ini justru semakin memperkuat dan semakin masyarakat Jawa Barat cinta kepada Kang Deddy Mulyadi. Semakin dihujat, semakin dicaci, tetapi insya Allah masyarakat Jawa Barat itu semakin mencintai. Dan Kang Deddy Mulyadi kita yakinkan mudah-mudahan beliau ini akan terus amanah, akan terus bekerja untuk masyarakat Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.